Di Jujutsu Kaisen ada beberapa murid Gojo yang berpotensi melampaui Gojo. Di antaranya adalah Yuji, Yuta, dan Hakari. Namun, dua dari ketiga murid tersebut, yaitu Yuji dan Yuta, ada beberapa kemungkinan tentang potensi kekuatan yang akan mereka dapatkan di kedepannya. Nah, potensi seperti apa kekuatan mereka ini? Berikut kita akan membahas tentang potensi yang akan mungkin didapatkan Yuta dan Itadori Yuji setelah kematian Gojo. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pertama, untuk potensi kemampuan yang akan didapatkan Yuta. Seperti yang kita tahu, mangaka Jujutsu Kaisen Gege Akutami berencana untuk menamatkan karya populer ini dalam waktu dekat. Mengingat jalan cerita Jujutsu Kaisen sudah mulai mengerucut atau mulai mengecil, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para fans. Saat ini, rasanya tidak ada cara logis untuk mengalahkan karakter antagonis sekuat Kenjaku dan Ryomen Sukuna. Apalagi Sukuna terbukti menjadi sosok terkuat setelah berhasil mengalahkan Gojo Satoru. Jadi, tidak masuk akal jika Sukuna bisa kalah dari orang lain. Nah, dari hal itu, muncul teori bahwa Okutsu Yuta akan mendapatkan atau mewarisi Six Eyes Gojo Satoru. Karena itu, tak bisa dipungkiri bahwa Yuta adalah salah satu karakter favorit para penggemar. Jadi, bukan hal mustahil jika Yuta akan mendapatkan peran besar dalam mengalahkan Sukuna ataupun Kenjaku. Karena teori tersebut, banyak penggemar yang berekspektasi pada sosok Yuta. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai teori Yuta mendapatkan teknik terkutuk bawaan dari klan Gojo, yaitu Six Eyes. Para penggemar Jujutsu Kaisen pastinya berharap Yuta memiliki peran besar di akhir cerita kali ini, mengingat dikategorikan dia sebagai orang terkuat kedua setelah Gojo Satoru. Yuta memiliki kemampuan yang cukup untuk menandingi Sukuna atau Kenjaku. Meski demikian, Yuta pun dianggap kurang dalam kekuatan fisik untuk melawan keduanya. Jika teori itu benar, maka Yuta mungkin akan mendapatkan spotlight atau penampilan yang diharapkan bagi para penggemar. Teori ini menyebutkan bahwa tubuh Gojo Satoru kemungkinan dipindahkan oleh Ui setelah pertarungan selesai dengan menggunakan teknik teleportasinya. Kemudian karena itu, Yuta bisa mendapatkan mata Gojo Satoru melalui Rika. Tapi, teknik ini tidak lepas dari kemampuan Yuta yang bisa menirukan atau menjiplak teknik kutukan orang lain. Seperti tampak pada Jujutsu Kaisen Movie Zero, di mana Yuta telah terlihat menggunakan kurs teknik atau teknik kutukan klan Inumaki. Nah, pemindahan Six Eyes ini juga dimungkinkan lantaran keduanya masih saudara dalam satu klan, walaupun saudara jauh. Karena sebenarnya, Gojo dan Yuta merupakan sama-sama keturunan dari penyihir Jujutsu di masa lalu, yaitu Sugawara Michizane, yang mana dia adalah salah satu pemimpin klan Gojo di masa lalu. Nah, peran Yuta dalam Jujutsu Kaisen sebenarnya tidak konsisten karena cara Gege Akutami menggambarkan karakternya. Dalam Jujutsu Kaisen Movie Zero, Yuta adalah karakter utama yang tidak ada hubungannya dengan timeline masa kini. Tapi ketika GG menggambarkan Yuta di Movie Zero, Yuta digambarkan sebagai sosok yang overpower. Tapi dalam serial asli Jujutsu Kaisen, kekuatan Yuta sendiri masih tidak terlalu disorot. Ini menyebabkan kehadiran Yuta dalam cerita original dengan karakter utama Yuji Itadori sulit untuk disesuaikan. Tapi mengingat Gege Akutami selalu punya cara untuk menyelipkan eksistensi karakter, maka bukan hal mustahil Yuta akan mendapatkan porsi besar di cerita originalnya, seperti halnya kekuatan Six Eyes dari Gojo. Nah, kemungkinan ini terjadi selain karena kekuatan dari Rika yang bisa menirukan teknik kutukan orang lain, ada kemungkinan dengan kematian Gojo, bisa saja sebuah plot twist muncul bahwa Yuta yang kemudian akan mendapatkan teknik Six Eyes yang diwariskan dari klan Gojo. Hal ini mungkin saja bisa terjadi karena keluarga Yuta masih satu turunan dengan keluarga Gojo. Dan mungkin walaupun Gojo bisa bangkit kembali, bisa saja Gojo melakukan sumpah pengikat agar bisa hidup kembali dengan mengorbankan Six Eyes-nya. Sehingga kekuatan Six Eyes di keluarga Gojo akan langsung diturunkan ke generasi berikutnya. Dan jika kejadian tersebut memang benar terjadi, berarti Yuta yang masih satu klan dengan keturunan Gojo, mungkin saja dia akan mendapatkan Six Eyes-nya, atau mungkin saja dia bisa mengcopy Six Eyes dari Gojo. Tapi selain daripada itu, ini hanya spekulasi belaka dari hasil analisa kami dengan manganya. Kemudian, yang kedua, potensi kemampuan yang akan didapatkan Yuji. Di Jujutsu Kaisen, protagonis Yuji Itadori memiliki keunikan karena dia jauh lebih lemah dalam energi kutukan dibanding karakter utama lainnya dalam seri ini.
Petunjuk terbaru dalam manga Jujutsu Kaisen menunjukkan bahwa hubungan Yuji dengan penjahat dalam serial tersebut seperti rahim terkutuk lukisan kematian mungkin memainkan peran penting dalam pertumbuhan Yuji dan perkembangannya sebagai seorang penyihir. Ada kemungkinan bagi Yuji untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang mungkin terkait dengan memakan rahim terkutuk lukisan kematian yang lainnya, atau mewujudkan teknik terkutuk yang terhubung dengan Ryomen Sukuna yang telah tertanam di dalam dirinya. Kemudian di sisi lain, jika dibandingkan dengan anime shonen lainnya, protagonis Yuji Itadori jauh lebih lemah dibandingkan kebanyakan karakter utama lainnya, dan itu akan menciptakan dinamika yang cukup menarik yang membuat para penggemar Jujutsu Kaisen ini berharap akan adanya peningkatan kekuatan dari Itadori Yuji dalam waktu dekat. Sejak Satoru Gojo pertama kali memberitahu Yuji Itadori tentang teknik terkutuk selama urutan pembukaan serial Jujutsu Kaisen ini, kalian pasti telah menantikan protagonis ini atau Yuji Itadori dalam serial ini untuk mengembangkan kemampuan uniknya sendiri. Terutama karena Gojo mengisyaratkan bahwa kekuatan tersebut mungkin terkait dengan kekuatan Ryomen Sukuna yang pernah tertanam dalam dirinya. Seperti yang pernah dikatakan Gojo, bahwa kekuatan Ryomen Sukuna pasti akan membekas di dalam tubuh Yuji. Lalu, dengan keadaan di dunia Jujutsu saat ini yang lebih buruk dari sebelumnya, Itadori Yuji perlu menemukan cara untuk tumbuh lebih kuat agar bisa membantu para penyihir lainnya untuk mengalahkan Ryomen Sukuna. Selain itu, masih ada 6 rahim terkutuk lukisan kematian lainnya yang belum ditemukan. Seperti yang telah tertulis di salah satu buku panduan resmi Jujutsu Kaisen, jika Yuji mengkonsumsi lukisan kematian yang tidak aktif ini, efeknya mungkin akan sama dengan memakan jari Ryomen Sukuna, sehingga itu akan meningkatkan jumlah energi terkutuknya. Namun, hingga chapter 220, belum ada alasan untuk berpikir bahwa Yuji telah mengkonsumsi lukisan kematian ini. Dan selama chapter ini, Yuji Itadori menyatakan bahwa dia akan makan apa saja untuk tumbuh lebih kuat. Dan hanya beberapa halaman kemudian, dia melakukan percakapan dengan Choso, di mana rahim terkutuk lukisan kematian itu mengatakan bahwa 6 lukisan kematian yang tidak aktif akan menjadi jawaban baginya, yaitu jawaban bagi Itadori untuk menjadi kuat. Tapi, meskipun ini bukan konfirmasi langsung bahwa Yuji telah memakan kreasi Kenjaku, yaitu rahim terkutuk lukisan kematian, hal ini tetap membuka berbagai kemungkinan untuk pertumbuhannya sebagai seorang penyihir Jujutsu. Lalu, untuk potensinya, sayangnya, meskipun atau mungkin Yuji Itadori memang mengkonsumsi rahim terkutuk lukisan kematian, tapi tidak jelas bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuannya sebagai seorang petarung Jujutsu. Karena itu, tak ada hal yang pasti untuk memakan benda terkutuk tingkat khusus tersebut. Dan bahkan, di mata penyihir berbakat seperti Satoru Gojo dan Ryomen Sukuna, bakat Itadori Yuji sangatlah aneh. Ketiga rahim terkutuk lukisan kematian yang muncul di Jujutsu Kaisen, mereka semua menggunakan teknik kutukan bertemakan darah. Tetapi karena ini terkait dengan fakta bahwa lukisan kematian tersebut dibuat menggunakan DNA Noritoshi Kamo yang memiliki sangkut pautnya kepada keluarga Kamo yang memiliki teknik darah, mungkin saat Kenjaku di tubuh ibunya Yuji, karena ibunya Yuji tidak memiliki teknik darah, sudah pasti Yuji juga tidak akan memiliki teknik tersebut. Namun, jika kita lihat pada pertarungan Kenjaku melawan Yuki, di situ, saat terkena black hole Yuki, Kenjaku sempat mengatakan kalau dirinya memiliki teknik anti-gravitasi dari tubuh ibunya Yuji. Jadi ada kemungkinan Yuji Itadori pasti akan mendapatkan teknik anti-gravitasi dari tubuh ibunya tersebut. Kemudian di sisi lain, meskipun Itadori Yuji tidak memiliki teknik darah seperti saudara-saudara lainnya, hal ini pasti berpotensi mengisyaratkan bahwa Yuji akan mewujudkan teknik terkutuk yang terkait dengan teknik orang tuanya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu teknik anti-gravitasi. Kemudian, pilihan lain yang lebih mungkin adalah Itadori Yuji akan mengalami peningkatan kekuatan yang berhubungan dengan Ryomen Sukuna. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Satoru Gojo pernah mengatakan bahwa Yuji akan berpotensi mengembangkan teknik terkutuk karena statusnya sebagai wadah Ryomen Sukuna, dan teknik kutukannya itu akan berkaitan dengan teknik kutukan yang sama dengan Ryomen Sukuna yang pernah hinggap di tubuhnya. Dan kini, setelah sang raja kutukan Ryomen Sukuna telah menunjukkan kemampuannya untuk mengambil alih tubuh Megumi Fushiguro dan menggunakan teknik 10 bayangannya, bukan tidak mungkin bahwa Yuji bisa menunjukkan kebalikannya dengan memanfaatkan teknik terkutuk Ryomen Sukuna.
Entah itu bermanifestasi sebagai teknik Cliff atau Dismantle, Domain Expansion Malevolent Shrine, atau kemampuan misterius yang Sukuna gunakan dalam pertarungannya melawan Jogo. Dan itu masih harus kita lihat lagi untuk kedepannya. Kemudian, pada chapter 238 dari Jujutsu Kaisen, manga tersebut berakhir dalam sebuah cliffhanger saat Yuji Itadori, Kinji Hakari, dan Hiromi Higuruma terjun untuk melawan Ryomen Sukuna dengan mode sempurnanya yang berkekuatan penuh. Namun, di panel terakhir chapter ini diakhiri dengan satu detail penting yang berpotensi menjadi pertanda untuk peningkatan kekuatan yang akan datang bagi Yuji Itadori. Nah, pada panel terakhir tersebut di chapter 238, terlihat tangan Yuji Itadori sangat berbeda. Terlebih lagi, ada sampul Jujutsu Kaisen yang beredar bahwa Itadori Yuji memiliki tangan yang juga sangat berbeda di lengan kirinya. Dan jika dibandingkan dengan karakter lain, tangan Itadori Yuji tersebut bisa dikatakan mungkin saja mirip dengan tangan Ryomen Sukuna sendiri. Atau mungkin itu kekuatan dari setelah Yuji mendapatkan atau memakan rahim terkutuk lukisan kematian saudaranya yang lain. Dan pastinya karena itu penyihir Jujutsu Kaisen pasti akan membutuhkan semua bantuan dari Yuji Itadori yang bisa mereka dapatkan jika mereka berharap untuk menang dari pertarungan saat ini. Dan demikian adalah beberapa hal tentang potensi yang akan mungkin didapatkan Yuta dan Itadori Yuji setelah kematian Gojo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.